Berhenti sejenak, karena apa yang akan kamu dengar bukan untuk semua orang, tetapi untukmu, dan hal yang ditahan dari kamu mulai bergerak sekarang. Kamu telah memikul rasa lapar yang tidak mudah dijelaskan, seolah ada bagian hidupmu yang selalu hampir sampai, tetapi belum pernah benar-benar tiba. Aku akan menamai apa yang selama ini kamu rasakan, menjelaskan mengapa penundaan itu tidak sia-sia, menunjukkan pola yang diam-diam menahan aliranmu, dan membawa kamu ke titik ketika apa yang pernah tertutup mulai dibuka. Tetaplah di sini, karena pesan ini datang tepat di tempat yang paling lama menunggu jawaban. Ada hari-hari ketika dadamu terasa penuh tanpa sebab, napasmu menjadi pendek, dan tubuhmu bangun lebih lelah daripada saat tidur. Kamu menatap layar ponsel, melihat pesan, melihat peluang, melihat pintu yang tampak seperti akan terbuka, lalu semuanya tetap diam. Ruang di sekitarmu terasa sama, tetapi di dalam dirimu ada bunyi sunyi yang tidak bisa kamu abaikan lagi. Bahkan saat orang lain mengira kamu biasa saja, kamu tahu ada sesuatu yang tertunda terlalu lama. Kamu pernah berkata dalam hati, "Mengapa ini terus terjadi padaku?" Dan pertanyaan itu masih tinggal di sana. Lalu kamu kembali menjalani hari, mengurus pekerjaan, rumah, kewajiban, dan percakapan yang terasa makin tipis. Namun tubuhmu menyimpan ingatan yang belum selesai, dan ketegangan kecil di bahumu menjadi tanda bahwa jiwamu belum sepenuhnya tenang. Kamu tidak sedang menjadi lemah. Kamu sedang dipanggil untuk melihat dengan lebih jernih. Dan apa yang terlihat sebagai kelelahan seringkali adalah rohmu yang menolak pura-pura. Yang sedang kamu alami bukan kebetulan dan bukan juga penolakan terakhir yang menentukan nasibmu. Ini adalah penyingkapan yang berjalan pelan, seperti cahaya pagi yang belum keras tetapi sudah cukup untuk membedakan bentuk. Ada hal-hal yang tampak tertutup dari luar, namun di dalamnya sedang dipelihara dengan teliti. Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar. Agar tidak rusak sebelum waktunya. Kamu akan mengenali tanda-tanda yang sebelumnya kamu anggap acak. Kamu akan mengerti pola yang berulang di tempat yang sama. Dan kamu akan melihat bahwa keheningan ini sedang berbicara lebih jelas daripada hiruk-pikuk. Kamu akan paham mengapa beberapa pintu tidak terbuka sekaligus, mengapa beberapa jawaban tertahan, dan mengapa hatimu menolak menerima penjelasan yang terlalu cepat. Ini bukan kekosongan yang mematikan. Ini adalah ruang yang sedang disiapkan agar sesuatu yang lebih besar tidak jatuh sebelum kuat. Dan ketika kamu melihatnya demikian, rasa malu perlahan diganti oleh pengertian. Hal yang dulu kamu sebut tertahan, mungkin justru sedang dijaga. Hal yang kamu kira hilang, mungkin sedang diarahkan kembali ke tempat yang benar. Bayangkan kamu duduk sendirian di dapur yang masih tenang, dengan secangkir minuman yang mulai dingin di depanmu dan cahaya pagi menyentuh lantai tanpa suara. Tidak ada yang aneh di ruangan itu, tetapi kamu merasa seperti udara menyimpan pesan yang belum selesai disampaikan. Kamu membuka pesan lama,
lalu menutupnya lagi karena rasanya seperti sudah tidak hidup. Seperti kata-kata di sana tidak lagi memegang kehidupan yang dulu kamu harapkan. Kamu pernah mengalami momen seperti itu ketika rumah tetap sama, meja tetap sama, kursi tetap sama, tetapi hatimu tidak lagi bisa kembali ke keadaan yang sama. Itu sebabnya kamu mulai peka terhadap pergeseran kecil, terhadap jeda sebelum seseorang menjawab, terhadap ruang kosong di antara rencana dan kenyataan. Kamu kini lebih cepat menangkap getaran perubahan daripada orang lain. Dan itu bukan beban yang kebetulan. Itu adalah bentuk penglihatan yang sedang tumbuh. Kamu tidak diciptakan untuk hidup dalam kebisingan yang meninabobokan, melainkan untuk mengenali ketika sesuatu sudah tidak memberi kehidupan. Dan saat kamu mengenali itu, kamu tidak kehilangan sesuatu. Kamu justru mulai kembali pada dirimu sendiri. Kamu merasakan semuanya lebih dalam, karena kepekaanmu bukan cacat, melainkan pengertian yang masih belajar berbentuk. Ada orang yang bisa menutup pintu batin mereka dengan mudah, lalu melanjutkan hidup tanpa memperhatikan apapun yang bergeser di dalam ruangan. Kamu tidak bisa begitu karena jiwamu mencatat detail yang dilewatkan orang lain dan tubuhmu sering mendahului kata-katamu sendiri. Itu sebabnya kamu menangkap dingin dalam percakapan, jarak dalam balasan, atau berat dalam suasana sebelum semua orang lain menyadarinya. Kamu mungkin pernah berkata dalam hati, "Aku tidak bisa berpura-pura semuanya normal." Dan itu bukan drama, itu kejujuran. Kamu dipanggil untuk menanggung penglihatan yang jernih, bukan untuk memuji rasa sakit, melainkan untuk tidak menyerahkan ketenanganmu kepada kebiasaan yang membungkam. Ada tanggung jawab di balik kepekaan itu, tetapi bukan beban yang harus kamu sesali. Kamu sedang dibentuk menjadi orang yang bisa membedakan antara riuh yang menghibur dan tenang yang menyembuhkan. Dan perbedaan itu tidak membuatmu lebih tinggi dari siapapun. Itu membuatmu lebih bertanggung jawab atas apa yang kamu dengar di batinmu. Yang mengganggu kamu sekarang sering datang dalam bentuk yang sangat biasa, justru karena itu mudah disalahpahami. Satu percakapan yang menguras, satu orang yang terus meminta tanpa pernah mengisi, satu rutinitas yang terasa seperti berjalan di tempat, dan satu perbandingan yang diam-diam menggerogoti harapan. Kamu tidak selalu sedang berhadapan dengan ancaman besar. Kadang yang melemahkanmu adalah penundaan kecil yang diulang setiap hari, sampai jiwamu lelah mengenali dirinya sendiri. Ada tekanan untuk segera menjelaskan semuanya, segera membuktikan semuanya, segera menata semuanya agar tampak aman. Tetapi apa yang aman di mata orang lain tidak selalu memberi ruang bagi kehidupanmu untuk bernapas. Kamu tahu bedanya, karena tubuhmu memberitahu ketika sesuatu hanya rapi di permukaan. Kelelahanmu bukan hanya fisik. Kadang itu adalah kelelahan dari terlalu lama menahan diri di tempat yang tidak lagi selaras. Dan semakin kamu dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan yang tidak memberi damai, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang sedang memanggilmu keluar. Disitulah Daud menjadi cermin yang dekat, bukan sebagai kisah jauh, melainkan sebagai seseorang yang mengerti keterlambatan, yang tidak mematahkan tujuan. Ia tidak selalu di ruangan yang dikenali orang banyak, dan beberapa bagian hidupnya berlangsung jauh sebelum mahkota terlihat. Ada musim ketika ia berada di padang, memegang tugas kecil yang tampak tidak penting, tetapi sebenarnya sedang dilatih untuk sesuatu yang belum bisa dipakai sekarang. Kamu pun pernah berada di tempat seperti itu, menunggu sambil bekerja, berharap sambil tetap setia pada hal-hal kecil yang tidak dipuji siapapun. Perbedaannya, Daud tidak memaknai masa tersembunyi sebagai akhir, dan itu yang menjaga hatinya tetap hidup. Saat kamu merasa seperti sedang dilupakan, sesungguhnya kamu mungkin sedang dipindahkan ke ruang pematangan. Dan di ruang itu, tidak semua orang bisa melihat apa yang sedang dibentuk. Tetapi,
yang dibentuk tetap nyata. Yang sedang disiapkan tidak menjadi kecil hanya karena orang lain belum memahaminya. Justru di sana, dalam kesunyian yang panjang, ketahananmu dipilih dan dibersihkan. Kalau kamu pura-pura tidak melihat tanda-tanda itu, kamu akan kembali ke siklus yang sama dengan nama yang berbeda. Kamu akan terus memaksa diri menafsirkan penundaan sebagai kegagalan, lalu memikul beban yang sebenarnya tidak diberikan untukmu. Perlahan, kepekaanmu bisa menumpul, bukan karena kamu lemah, tetapi karena terlalu sering kamu menekan apa yang sebenarnya perlu diakui. Kamu mulai merasa asing di tempat yang dulu terasa biasa, lalu menyebut asing itu sebagai kebiasaan. Kamu mulai menerima ruang yang menyusut, lalu menyebut penyusutan itu sebagai kedewasaan. Itulah bahayanya ketika seseorang menunda pengertian terlalu lama. Bukan karena hukuman datang tiba-tiba, tetapi karena jiwa yang terus diabaikan akan melelahkan dirinya sendiri. Jadi, jangan biarkan hatimu tertutup hanya karena kamu terbiasa menunggu. Ada saat ketika menunggu menjadi kesetiaan, dan ada saat ketika menunggu tanpa mendengar menjadi kehilangan arah. Kamu sedang dipanggil untuk membedakannya dengan tenang. Sekarang lihat lagi tanda-tanda itu, dan jangan sebut mereka kebetulan. Perhatikan bagaimana sesuatu yang dulu terasa berat kini mulai meninggalkan ruang di dalam dirimu, seolah tubuhmu sedang belajar berkata tidak pada yang palsu. Perhatikan bagaimana beberapa percakapan yang dulu kamu kejar kini terasa hambar, dan bagaimana beberapa pintu yang gagal terbuka justru menyelamatkanmu dari jalan yang bukan milikmu. Perhatikan pola waktu yang berulang, nada batin yang muncul berulang, dan rasa bahwa kamu tidak bisa lagi hidup dengan penjelasan lama. Itu bukan gangguan, itu konfirmasi, itu bukan kebingungan, itu peringatan yang lembut bahwa kamu sedang digeser dari kebiasaan lama ke penegasan yang lebih dalam. Dan jika satu saja dari tanda-tanda itu terasa mengena di dalam kamu, jika bahumu turun sedikit saat mendengarnya, tulis 888 di komentar. Angka itu menjadi tanda kecil bahwa yang datang ke hatimu memang sedang menembus lapisan yang lama diam. Lalu kembali kepadaku, karena bagian berikutnya akan menunjukkan mengapa semua ini tidak hanya terjadi di luar, tetapi juga di dalam cara kamu bertahan. Yang bergerak sekarang bukan hanya keadaanmu, melainkan cara lama yang selama ini memegangmu dari dalam. Kamu mungkin terbiasa memegang kendali supaya tidak kecewa, atau menjelaskan terlalu banyak supaya tidak disalahpahami, atau diam terlalu cepat supaya tidak menimbulkan gesekan. Pola itu tidak lahir dari kemalasan, melainkan dari cara bertahan yang dulu pernah menyelamatkanmu. Tetapi musim yang dulu menuntutmu mengecil kini tidak lagi sama. Maka yang sedang dibuka bukan sekadar pintu luar, melainkan suara dalam yang sudah terlalu lama menyesuaikan diri. Kamu akan melihat bahwa konflik ini menyentuh perhatian, pengharapan, dan rasa layakmu untuk menerima yang baik, tanpa harus berperang terus-menerus. Ada bagian dari kamu yang masih ingin aman dengan cara lama, meski cara lama itu membuatmu mengecil. Dan bagian itulah yang sedang disentuh sekarang, supaya kamu tidak terus hidup dengan nafas yang setengah. Lihatlah lebih dekat, karena yang disembuhkan sering kali adalah kebiasaan batin yang pernah berguna, tetapi kini sudah tidak perlu memimpin lagi. Akar persoalannya seringkali adalah rasa takut, bahwa jika kamu berhenti mengontrol, semuanya akan berantakan. Kamu belajar membaca ruangan, membaca wajah, membaca suasana, dan akhirnya membaca hidup seolah semua harus diprediksi dulu baru boleh dijalani. Itu membuatmu tampak kuat, padahal di bawahnya ada kewaspadaan yang tidak pernah benar-benar istirahat. Ketika orang lain menyebutnya tenang, kamu tahu ada tegang yang disamarkan.
Ketika orang lain menyebutnya sabar, kamu tahu ada tubuh yang sedang menahan napas. Jadi jangan menyalahkan dirimu karena lambat percaya, karena hati yang terluka sering membangun pagar dengan sangat rapi. Tetapi pagar yang dahulu melindungi bisa berubah menjadi penjara ketika kamu terus tinggal di dalamnya. Kamu bukan dipanggil untuk hidup dari rasa takut kehilangan, melainkan dari kepercayaan yang belajar hadir pelan-pelan. Dan di titik inilah kamu mulai mengerti bahwa yang perlu dilepas bukan kewaspadaan, melainkan kewaspadaan yang memerintah seluruh hidupmu. Pikiranmu sering mencoba menjelaskan apa yang dirasakan tubuhmu, tetapi tubuhmu lebih jujur daripada alasannya. Kamu duduk diam, namun di dalam dada ada dorongan untuk menolak, dan itu membuatmu bingung karena logika mengatakan semuanya baik-baik saja. Lalu kamu berkata dalam hati, "Aku harus tetap kuat," padahal yang kamu maksud sebenarnya adalah, "Aku takut berhenti memegang semuanya." Rohmu menangkap sesuatu lebih cepat daripada pikiranmu, tetapi pikiranmu ingin bukti dulu, dan tubuhmu sudah terlanjur bereaksi. Di situ letak perang yang halus. Bukan antara benar dan salah, melainkan antara kontrol dan kepercayaan. Jangan buru-buru memberi nama yang berlebihan pada setiap kegelisahan, tetapi juga jangan mengecilkan sinyal yang terus muncul di dalam tubuhmu. Ada perbedaan antara cemas karena takut kehilangan kendali dan peka karena sedang diarahkan. Kamu belajar membedakan keduanya bukan dengan panik, melainkan dengan keheningan yang lebih jujur dari penjelasan. Dan ketika kamu tidak memaksa semua harus jelas sekarang, kamu memberi ruang bagi kebenaran untuk muncul dengan caranya sendiri. Tidak semua orang dan tidak semua ruang bisa ikut masuk ke musim yang sedang kamu tinggalkan. Ada percakapan yang membuatmu terasa kecil setelahnya. Ada kebiasaan lama yang menuntutmu menjadi versi lama dirimu. Dan ada orang yang tidak marah padamu, tetapi juga tidak sanggup merawat perubahanmu. Ini bukan alasan untuk curiga pada semua orang, karena kecurigaan hanya menggantikan satu penjara dengan penjara lain. Ini adalah undangan untuk melihat dengan tenang siapa yang benar-benar menguatkanmu dan siapa yang hanya mengenalmu saat kamu masih bisa bertahan tanpa suara. Beberapa suasana memang tidak selalu jahat, tetapi tetap menguras. Beberapa hubungan tidak selalu berniat buruk, tetapi tetap tidak cocok lagi dengan arah yang sedang dibuka. Kamu tidak dipanggil untuk menutup diri dari dunia, melainkan untuk berhenti mengorbankan kedalaman demi kenyamanan yang dangkal. Saat kamu mulai melihat perbedaan itu, hatimu belajar memilih tanpa kebencian, dan pilihan yang lahir dari ketenangan jauh lebih kuat daripada reaksi yang lahir dari lelah. Lawan yang paling licin bukan selalu sesuatu yang keras, melainkan yang membuatmu sibuk sampai kamu tidak lagi sadar bahwa fokusmu sudah dicuri. Kamu bangun, memeriksa pesan, menanggapi hal kecil, menutup satu urusan, lalu satu lagi, dan pada akhirnya hari berlalu tanpa satu pun keputusan yang benar-benar mempertemukanmu dengan kebenaranmu. Itulah cara penundaan bekerja. Bukan selalu dengan melarang, tetapi dengan menumpuk urusan sekunder di atas urgensi utama. Ia menebar keraguan dalam bentuk perbandingan, lalu menawarkan kepastian palsu melalui kecepatan. Ia membuatmu lelah agar kamu tidak sempat bertanya apakah jalan yang kamu pakai masih sesuai. Tetapi kamu mulai melihat polanya, dan pola yang terlihat mulai kehilangan kuasanya. Kamu tidak harus menyelesaikan semuanya hari ini. Kamu hanya harus berhenti menyembah kebingungan seolah ia adalah panduan. Begitu itu terjadi, tenaga yang tercecer mulai kembali ke tempat yang benar. Dan dari sana, keputusan yang dulu tampak berat mulai tampak sederhana.
Ada titik ketika kamu berhenti berunding dengan apa yang sudah lama ditunjukkan kepadamu. Kamu tidak lagi menawar dengan kelelahan yang sama, tidak lagi meminta izin dari rasa takut untuk bergerak, dan tidak lagi menyebut kebiasaan lama sebagai takdir. Di dalam dirimu ada pintu yang akhirnya menolak terus-menerus dipasang kembali pada bingkai lama. Kamu mendengar sesuatu dengan lebih jernih sekarang, dan kejelasan itu menuntut keberanian yang tenang. Bukan keberanian yang berteriak, melainkan keberanian yang berhenti mundur setiap kali kebenaran mendekat. Kamu tahu bahwa yang selama ini menahanmu tidak sepenuhnya di luar. Sebagian telah menjadi cara berpikir yang terlalu lama dipakai. Maka sekarang kamu berdiri di ambang yang baru, dengan napas yang belum sepenuhnya stabil, tetapi dengan arah yang mulai terang. Dan ambang itu tidak menuntut pertunjukan, hanya kesediaan untuk tidak kembali ke kebisingan lama. Saat kamu melangkah ke sana, kamu tidak sedang kehilangan diri, kamu sedang berhenti kehilangan arah. Bayangkan sebuah sumur yang dulu ditutup rapat, bukan karena airnya habis, tetapi karena belum waktunya semua orang melihat kedalamannya. Batu penutup itu pernah terasa berat, dan kamu mungkin mengira berat itu berarti kosong. Padahal yang tersembunyi di bawahnya tetap hidup, tetap menunggu, tetap terjaga dalam gelap yang bukan kematian. Kamu mungkin seperti sumur itu, tidak kering, hanya tertutup terlalu lama oleh hal-hal yang mencoba menjaga tanpa benar-benar mengenalmu. Ada masa ketika yang perlu dilindungi adalah kedalamanmu sendiri, supaya tidak semua tangan bisa mencapainya. Dan sekarang penutupan itu mulai terasa berbeda, bukan lagi seperti penolakan, melainkan seperti persiapan yang telah menyelesaikan tugasnya. Kamu mulai memahami bahwa tertutup tidak selalu berarti ditinggalkan. Kadang justru yang paling bernilai dijaga paling lama. Yang di bawah batu itu tidak hilang, ia masih ada, dan diamnya bukan kematian. Sumur itu mengingat kapan tanah di sekitarnya kering, kapan langkah orang-orang lewat tanpa menoleh, dan kapan ia belajar menahan airnya agar tidak dipakai dengan cara yang salah. Ia pernah menjadi tempat yang disembunyikan karena kedalamannya terlalu penting untuk dibiarkan terbuka sembarangan. Begitu juga dengan hatimu yang pernah belajar menahan banyak hal agar tetap utuh di musim yang keras. Kamu mungkin tidak menyebutnya dengan kata-kata waktu itu, tetapi tubuhmu tahu kapan harus diam, kapan harus menyimpan, kapan harus tidak membocorkan seluruh isi batinmu. Itulah mengapa kamu tampak kuat di luar, sementara di dalam ada ruang yang tidak sembarang orang bisa sentuh. Cara hidup seperti itu tidak salah, tetapi jika terlalu lama dipakai, ia mulai membuatmu lupa bahwa penutup bukan tujuan akhir. Penutup hanya berguna sampai saat ketika air kembali dibutuhkan, dan saat itu datang, batu yang sama tidak lagi memegang otoritasnya. Kamu sedang berada di tepi saat itu. Kedalamanmu tidak lagi untuk disembunyikan selamanya. Ia sedang dipanggil untuk melayani kembali. Ada hal-hal yang dulu menahan sumur itu tetap tertutup. Takut airnya dicemari, takut orang mengambil tanpa hormat, takut yang dangkal menyebut yang dalam sebagai tak berarti. Semua itu sangat mirip dengan alasan mengapa kamu menjaga jarak, menghindari pembicaraan tertentu, dan menutup beberapa bagian hatimu dari akses yang sembarangan. Perlindungan semacam itu pernah bijaksana, tetapi perlindungan yang sama bisa berubah menjadi kebiasaan yang tidak mau membuka lagi. Karena itu, tantanganmu sekarang bukan hanya apakah ada air di dalam, melainkan apakah kamu masih percaya air itu layak diambil. Kamu bisa saja terbiasa dengan batu penutup sampai lupa bahwa di baliknya ada kehidupan yang menunggu disentuh dengan hormat. Dan disinilah perlawanan paling halus muncul, yaitu rasa takut bahwa jika kamu membuka, semuanya akan hilang. Tetapi yang dijaga dengan baik tidak rusak
saat dibuka dengan tepat, yang dirawat secara benar, tidak lenyap ketika waktunya tiba. Jadi, jangan hanya melihat batu itu, dengarkan apa yang tertahan di bawahnya. Ada sesuatu di sana yang menolak disebut kosong. Sekarang rasakan perubahan kecil itu, karena batu yang lama menutup mulai bergerak sedikit demi sedikit. Bukan dengan ledakan, bukan dengan pamer, melainkan dengan pergeseran yang hampir tidak terdengar, namun tidak bisa diabaikan. Kamu mungkin merasakannya sebagai napas yang lebih panjang, sebagai dada yang tidak sekencang tadi, atau sebagai pengertian baru bahwa yang tertahan memang tidak akan tinggal tertahan selamanya. Itu adalah momen ketika sumur ingat bahwa airnya tidak pernah hilang. Itu adalah momen ketika kamu ingat bahwa kedalamanmu bukan beban, melainkan cadangan kehidupan yang sedang dipanggil kembali. Tanda seperti ini tidak selalu datang dengan dramatis, tetapi datang dengan ketenangan yang membuatmu tahu sesuatu sedang berubah. Aku mulai melihatnya, katamu dalam hati, dan itu benar. Yang dulu tampak seperti akhir ternyata adalah proses pembukaan yang sangat sabar. Dan ketika kamu berdiri di hadapan gerak itu, kamu tidak perlu memaksanya. Cukup akui bahwa penutupnya tidak lagi sama. Jika gambaran sumur yang tertutup itu menyentuh tempat yang tidak bisa kamu jelaskan, tulis "aku melihat itu" di komentar. Biarkan pengenalan itu mengunci tempat di mana ia jatuh ke dalam batinmu. Kata-kata itu bukan sekadar tulisan, itu adalah tanda bahwa kamu tidak lagi menolak apa yang sedang dinyatakan kepadamu. Lalu kembali kepadaku, karena yang berikutnya akan menunjukkan bagaimana kedalaman yang lama tertutup ini mulai dipakai lagi tanpa kehilangan hormatnya. Jangan melangkah menjauh sekarang, karena bagian ini menuntun kamu dari pengenalan menuju pemulihan. Ada sesuatu yang sedang bergerak dari diam ke hidup, dan kamu akan melihat mengapa itu penting. Sumur itu tidak dibuka untuk dipamerkan. Ia dibuka karena waktunya memberi kembali. Yang kamu terima sekarang bukan panggilan untuk tampil, melainkan panggilan untuk kembali pada apa yang selama ini dijaga terlalu lama. Kamu tidak perlu membuktikan kedalamanmu kepada siapapun, karena kedalaman yang benar tidak butuh panggung untuk menjadi nyata. Yang perlu kamu lakukan adalah mendekat pada dirimu sendiri dengan cara yang lebih jujur, lebih tenang, dan lebih setia. Saat kamu kembali pada pusat itu, kamu berhenti hidup dari desakan untuk segera mengerti semuanya. Kamu juga berhenti mengira bahwa setiap pintu tertutup berarti penolakan. Beberapa penutupan adalah penjagaan, dan beberapa penjagaan adalah cara kasih memelihara apa yang belum siap dibawa keluar. Maka langkahmu sekarang sederhana, tetapi tidak dangkal. Kenali apa yang memang sedang dibuka dan lepaskan kebiasaan memaksa waktu. Saat kamu hidup dari pengenalan itu, tubuhmu mulai mengikuti dengan lebih lembut. Dan dalam lembut itu, kamu menemukan bahwa kamu tidak tersesat. Kamu sedang kembali. Besok pagi, sebelum tanganmu menyentuh ponsel, duduklah sejenak dan biarkan napasmu turun sampai tidak lagi terburu-buru. Tarik kembali perhatianmu dari suara luar. Lalu tanyakan dengan tenang, apa yang hari ini benar-benar layak dipakai oleh jiwamu. Ini bukan ritual kosong. Ini adalah cara sederhana untuk menolak kebisingan yang memecah fokusmu. Kamu bisa saja membuka hari dengan tergesa, tetapi langkah yang pertama sering menentukan suara sepanjang hari. Maka biarkan pagi menjadi pintu yang kamu jaga, bukan ruang yang langsung diserbu. Saat kamu memberi jeda itu, tubuhmu belajar bahwa ia tidak harus selalu menanggapi semuanya. Jiwamu belajar bahwa ia punya hak atas keheningan. Dan dari keheningan itu, arah mulai menjadi lebih jernih. Kamu tidak sedang memaksa mukjizat, kamu sedang melindungi pusat perhatianmu dari gangguan yang tidak perlu. Ada juga satu kebiasaan lain yang perlu kamu rawat dengan lembut, tetapi tegas. Periksa apa yang meninggalkan damai di dalammu setelah pertemuan, percakapan, atau keputusan.
bukan dengan curiga, melainkan dengan jujur menilai apakah sesuatu memperluas napasmu atau mengecilkannya. Beberapa hal tampak baik di permukaan, tetapi membuatmu pulang dengan dada yang lebih sempit. Beberapa keputusan tampak aman, tetapi meninggalkan rasa berat yang halus dan terus menempel. Kamu tidak harus menolak semuanya. Kamu hanya perlu belajar mengenali jejaknya. Itu adalah bentuk stewardship atas hidupmu sendiri, bukan sikap keras kepala. Dan ketika kamu mulai melakukan itu, kamu berhenti membiarkan hari-harimu ditentukan oleh tekanan yang tidak pernah kamu pilih. Kedamaian menjadi penunjuk, bukan hadiah yang datang setelah kamu menyerah pada kebisingan. Dengan cara itu, kamu sedang belajar menjaga sumurmu tetap bersih tanpa menutupinya kembali. Perlindungan sering datang sebagai batas yang tidak kamu suka pada awalnya. Sebuah jawaban yang tertunda, sebuah undangan yang tidak jadi, sebuah pintu yang tertutup rapat, atau sebuah jarak yang memaksamu melihat ulang apa yang selama ini kamu kejar. Kamu mungkin pernah menyebutnya frustrasi, padahal itu bisa jadi penjagaan yang menghindarkanmu dari sesuatu yang akan menghabiskanmu lebih jauh. Tidak semua penundaan adalah hambatan. Sebagian adalah ruang aman yang sedang disediakan agar hatimu tidak terluka oleh kecepatan yang salah. Ada keindahan yang tidak memaksa dirinya. Ada kasih yang menahan langkahmu bukan untuk mempermalukanmu, melainkan untuk menyelamatkanmu dari terburu-buru. Maka saat kamu melihat batas, jangan langsung mengutuknya. Tanyakan apa yang sedang dilindungi di baliknya. Kamu akan sering menemukan bahwa yang ditutup bukan karena kamu tidak layak, tetapi karena waktunya belum matang. Dan itu mengubah cara kamu berdiri di depan hidup. Keputusan yang sekarang diminta darimu bukan keputusan yang gaduh, melainkan keputusan yang tertib dan tenang. Berhenti lari dari apa yang sudah jelas, berhenti menjelaskan diri sampai habis hanya agar diterima. Dan berhenti menganggap kelelahan sebagai identitas tetap. Kamu tidak dipanggil untuk membuktikan bahwa kamu kuat. Kamu dipanggil untuk menjadi setia pada arah yang telah mulai terbuka. Ada perbedaan besar antara memaksakan hasil dan menata langkah. Yang satu menegangkan jiwa, yang lain menguatkan jiwa. Saat kamu memilih dengan tenang, kamu sedang melepaskan masa lama yang dibangun dari panik. Dan saat kamu melepaskan itu, kamu memberi ruang bagi kebenaran untuk memimpin tanpa dorongan berlebihan. Kamu tidak kehilangan kontrol. Kamu menyerahkannya pada kebijaksanaan yang lebih dalam. Itulah bentuk kedewasaan rohani yang tidak perlu diumumkan, tetapi terasa di dalam napasmu. Jika hatimu sudah mengerti beberapa bagian dari pesan ini, biarkan sukacitamu menjadi persetujuan yang tidak perlu banyak kata. Beri sukamu sebagai amin tanpa suara, sebagai tanda bahwa yang disebut di sini benar-benar mengenalmu. Bukan sebagai ukuran, bukan sebagai angka, melainkan sebagai keselarasan kecil antara batinmu dan kebenaran yang sedang datang. Saat kamu melakukan itu, kamu tidak sedang memberi sinyal kepada orang lain. Kamu sedang menandai bahwa jiwamu menerima dengan tenang. Dan penerimaan seperti itu. Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini.
Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar.